sudah hancur, dikumpulkan itu, kemudian dimakamkan di luar Mekah. So kalau begitu, kalau tidak begitu penuh dengan kuburan itu Mekah. Karena orang naik ke haji itu dari Indonesia aja kadang-kadang sampai 300-400 satu kali naik ke haji yang tinggal di sana. Nah, bayangkan kalau tiap tahun dari seluruh dunia ribuan. Kemudian, jadi makanya dia kumpulkan setelah 2 tahun, 3 tahun, dia kumpul pulang itu, baru dimakamkan di luar. Tapi ada satu jasad yang sampai hari ini tidak rusak, utuh. Jasadnya Imam Amin Qutbi namanya. Dengan kain kafannya masih utuh. Tidak bisa ini, tidak bisa hancur. Itu orang-orang hafal Quran, apalagi para nabi. Jadi makanya Nabi bilang banyak salawat kepadaku karena salawat kalian itu nyampe sama aku. Apalagi hari Jumat. Kalau hari Jumat itu ada wirid-wirid yang lain, ditinggalkan aja. Hafalkan huruf kasih tinggal aja. Baca salawat aja. Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada juga yang pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi salawat Jibril. Cuma saya anjurkan kalau bisa tambah Sayyidina sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Itu kalau 100 kali tidak sampai 5 menit. Kalau 100 tidak nyampe. Banyak salawat. Kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca salawat kepadaku. Jadi kalau ada apa namanya begini, sambil duduk, Muhammad shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad Muhammad. Syukur-syukur kalau kita bisa dapat sampai 1000 kali sehari. Ada seorang Habib baru-baru ini saya tanya, Habib kalau salawat satu hari berapa kali? Dia bilang saya satu hari 15.000. Dia 15.000. Karena berebut mau dekat dengan Nabi. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat. Ya, berapa kamu? Aku 15.000. Kau di sini. Kau berapa? 5.000. Oh, di belakang sini. Kau berapa? 3.000. Kau berapa? 200. Sana sedikit. Kau berapa? 10 kali. Oh, sana. Ya, makin sedikit kan makin jauh. Makin. Ibu mau dekat atau mau jauh? Allah. Kan katanya di hari kiamat itu orang bersab-sab. Sab pertama para nabi, 124.000 nabi dan rasul itu depan banyak Nabi Muhammad imamnya. Nanti para wali-wali Allah, orang-orang dekat Allah itu sab kedua. Nanti sab ketiga, nanti para ulama-ulama yang istiqamah itu mungkin sab kelima, keenam. Kalau kita ini barangkali sab 10, oh jauh sana, bisa bengkok sana. Jauh di sana, di Sebengkok, tapi masih masuk sab juga, cuma jauh. Ya, katanya manusia itu datang berkelompok. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara, akan masuk orang beriman itu secara berbondong-bondong ke dalam surga. Sesuai amalnya itu. Ini dari mana? Uya masuk Uya. Ini apa? Abang Mustafa masuk lagi Abang Mustafa. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Kelompok-kelompoknya kan, kelompok orang yang dekat sama Allah itu. Jadi tidak usah kalau hari Jumat itu banyak selawat aja. Selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti setelah 100 baru tambah wa ala ali sayyidina Muhammad supaya tidak terlalu panjang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu 100 wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama lagi Allahumma shalli, begitu 200 wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu dia supaya begitu banyak. Itu satu. Jadi banyak selawat. Yang kedua, kita dianjurkan kalau hari Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Yang satu ya, baca selawat. Kedua baca surah Al-Kahfi. Begitu malam Jumat macam ini habis maghrib
baca surah Al-Kahfi. Karena mau jalan baca 30 ayat aja. 30 kan 20 kan dicicil. Nanti sebentar habis Isya baca lagi barangkali 60 ayat sampai ayat Siapa? karena dia 110. Oh, nanti suruh baca kemarin. lagi sampai 90. Tambah lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Oh, ibu mana? Oh, jadi Pak Kiai. Aduh, Pak Kiai ada yang punya. Pak Kiai ada yang punya sudah Bu. Allah. Ya Allah. Lanjut ya. Jadi baca surah Al-Kahfi itu karena dia panjang 110 ayat, tidak usah sekalian. Baca dulu barangkali 30 ayat. Habis itu nanti selesai Isya baca lagi. Habis subuh baca sedikit. Insya Allah. Nah itu jadi sudah dua, baca salawat sama Nabi, baca surah Al-Kahfi yang tadi dengan modal cicil. Tapi kalau selesai baca semua bagus. Begitu selesai baca itu langsung baca semua bagus. Tapi kalau tidak 30 tambah 30 selesai itu 110 surat, 110 ayat. Itu. Yang ketiga, kita dianjurkan hari Jumat itu ada sedekah. Sedekah Jumat namanya. Sekarang lagi tren itu apa itu ya? Jumat berkah. Sebetulnya itu dari hadis Nabi, sedekah. Tapi yang dianjurkan itu subuh. Sedekah subuh hari Jumat. Sedekah subuh hari Jumat. Bukan berarti kita kalau subuh langsung mau pergi cari orang mau disedekahi. Di mana rumah orang miskinnya? Enggak begitu dia. Di rumah itu ada kotak amal. Di rumah itu ada kotak amal, biasanya taruh di bawahnya ada lubang itu kan biasanya. Sekarang ada begitu kotak amal. Assalamualaikum, salat subuh. Sudah dari kemarin itu sudah siap memang uang 5.000 itu. Assalamualaikum, masuk lagi Allah, ini sedekah subuh, untuk Jumat masuk lagi. Begitu kan bulan Jumat berikut lagi. Apalagi kalau sampai 10.000 ya, 15.000. Jangan juga lah 2.000 buat kesedikitan buat 2.000. Iya, kue donat sekarang 2.500. Ya, tapi kalau iya, 5.000 lah masuk. Begitu datang orang, Assalamualaikum, Al-Fatihah, kan biasa begitu. Buka pantatnya, kasihkan sama juga. Nah begitu. Kalau enggak ada majelis tadi kan itu. Buka itu, ada biasa. Ada sekarang kotak amal yang bisa dibuka itu lah. Buka itu, ambil uangnya itu, mana 15.000, kasihkan sama dia. Nah begitu caranya. Jadi sedekah itu bukan nanti kita mau pergi cari orang miskin, enggak. Begitu aja. Sudah 2, sudah 3 ya. Baca sholawat, surah Al-Kahfi, kemudian sedekah subuh. Sedekah subuh ini yang paling mudah. Sedekah subuh. Yang keempat, kata Nabi ada satu waktu yang bagus. Pada hari Jumat itu ada satu saat yang bagus, yang kalau kita berdoa, kita punya doa diijabah Allah. Jadi saatun min saatin akhir yaumnya, akhirin nahar, itu konsep hadis. Saatun min saatin akhirin nahar. Ada satu saat yang paling bagus di akhir Jumat. Kalau doa kita bertepatan dengan waktu itu, maka doa kita diijabah Allah. Kapan itu? Sejam sebelum maghrib. Itu saat yang paling bagus menurut hadis. Saat sejam. Kalau maghribnya itu jam 6, maka waktu yang bagus berdoa itu mulai dari jam 5 sampai jam 6. Kalau maghribnya itu setengah 7, maka waktu yang bagus berdoa itu mulai dari setengah 6. Dan sejam sebelum maghrib. Itu waktu yang berdoa. Apa yang mau diminta? Minta saja apa yang mau diminta. Sebutkan saja sama Allah ada keperluan. Daripada cerita sama tetangga, bagus bilang sama Allah. Begitu, ada jam dalam nyari, nanti didengar, ya Allah Tuhan ini BBM naik, ada sembako naik, jangan juga. Bukan apa mama ini kalau doa sembako sudah disebut dalam doa. Dan jadi bilang saja dalam hati, ya Allah ini bahan-bahan ini lagi naik, mana gaji juga belum naik, tolong ya Allah, mintalah sama Allah gitu kan. Kita minta sama Tuhan. Itu jadi 4. Salawat, baca surah Al-Kahfi,
sedekah Jumat subuh, kemudian berdoa di akhir Jumat. Pak Ustadz, saya tidak bisa 4, pilih 3. Pilih aja 3, barangkali sedekah subuh, mungkin surah Al-Kahfi kepanjangan, tidak bisa sedekah subuh, kemudian baca salawat, berdoa. Kalau berdoa ini agak susah ini karena biasanya kita menjelang maghrib masih main poli Pak Ustadz, masih poli ini gimana? Ya tidak salah, pilih 2 aja, 2. Sedekah subuh sama salawat kan? Sedekah subuh sama salawat. Ya masih repot lagi, nggak bisa juga 2. Ya sudah pilih 1 aja lah. 1 aja, sedekah subuh kan? Atau baca salawat gitu kan? Pilih aja 1. Kalau 4 tidak ada, bagus kau terjun di laut saja. Nggak ada gunanya kau hidup. Pergi kau masuk di ujung jembatan, baru bilang Bismillah ya Allahu Akbar, masuk kau ke dalam. Nah, 4 yang diminta masa ada 1 yang bisa, ya Allah, subhanallah. Padahal kalau kita ini kau sudah mati, ditinggal semua itu Bu. Ibu biasa lihat orang mati, begitu selesai dikuburkan, kan bawa cerek. Di cerek itu ada air, ditaruh kembang-kembang supaya harum, ditaruh. Disiram itu kuburan, disiram. Begitu mau pulang, orang teriak, cerek jangan ketinggalan, cerek ya Allah, cerek bocor itu tidak boleh ketinggalan, apalagi duit. Tidak bisa ditinggal kuburan itu cerek. Jadi apa yang bisa kita bawa yang tadi yang ibu kumpul. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Itu aja yang nemani. Begitu dia diletakkan di kuburan, datang. Kalau perempuan cantik datang nemani. Orang laki-laki gagah nemani. Kaget ini yang di kuburan, tanya siapa kau? Dia bilang aku. Ayat Al-Quran yang suka kau baca dulu waktu masih hidup. Aku adalah ayat Al-Quran yang suka kau baca dulu, menemani itu. Nah, itu tadi surah apa tadi yang saya sebut, surah Al-Kahfi. Aku surah Al-Kahfi yang kau sering baca. Dia bilang. Terus datang malaikat memeriksa. Tadi yang orang tadi dia bilang saya keberatan kalau dia disiksa. Tapi bilang malaikat bilang ini orang banyak dosa, tidak bisa. Sebab dia waktu di dunia dia suka baca saya tidak rela kalau dia disentuh oleh neraka. Keberatan ayat-ayat yang kita baca itu keberatan. Tapi begitu tidak ada ya Allah. Makanya dulu ada sahabat yang dia suka Qul huwallah saja dia suka. Iya. Dia baca kalau dia salat kadang-kadang 2 rakaat itu Qul huwallah. Begitu rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah. Dia jadi imam di Masjid Kuba. Kalau dia baca wadduha, pasti sesudah wadduha itu Pak Hadis, dia mesti baca Qul huwallah dulu baru dia rukuk. Sampai orang ngadu sama Nabi ya Rasul, itu si fulan macam tidak ada ayat yang lain, kulhu saja terus dibacanya. Dipanggil Nabi, betul kau kulhu terus? Dia bilang betul kulhu. Kenapa kau baca kulhu terus? Saya senang sama kulhu ayat. Kata Nabi, nah kau akan masuk surga dengan cintamu kepada kulhu ayat. Sederhana sekali kulhu Allah, tidak ada yang susah, bukan main. Ya, ada orang kulhu Allah dibikin wirid, kulhu Allah wa Allah sampai. Aisyah disuruh Nabi, Aisyah jangan kau tidur sebelum kau baca Al-Quran sampai tamat. Aisyah bilang, oh kapan tidurnya kalau baca Quran tamat? Kapan tidurnya mau kalau baca Quran sampai tamat? Ternyata Nabi suruh kalau kau mau tidur baca kulhu 3 kali. Karena kulhu Allahu ahad itu sepertiga Al-Quran pahalanya. Kau ulang 3 kali berarti lengkap 1 Quran pahalanya. Kulhu Allahu ahad Allahu samad, kulhu Allahu ahad Allahu samad. 3 kali tidur. Begitu kebiasaan, itu kecintaan kita. Jadi 4, syukur-syukur kalau 4 kita bisa. Kalau tidak minimal 2 baca salawat sama Nabi. Kemudian kita ada apa itu kotak amal itu sedekah subuh Jumat. Syukur-syukur kalau tiap hari sedekahnya. Kemudian apalagi surah Al-Kahfi, baca salawat sama Nabi. Yang mudah itu salawat. Allahumma shalli ala sambil ngisi bawah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Allah, manisnya makanan itu enaknya. Baca salawat.
Tapi kalau dia sambil masak, kalau dia maki-maki orang, makmu kok. Ya Allah, itu makanan pahit, bukan main susah. Nggak mau masuk, nggak ada berkahnya. Orang masak marah-marah. Dasar kau ini, ya Allah. Dimarahi bapaknya lagi. Kau kalau di depanmu seperti kucing basah, kau di hadapanku. Suaminya dibilang kucing basah. Kenapa dulu kucing basah kau terima waktu melamar? Ya Allah, subhanallah. Ya Tuhan. Ibu-ibu sekalian, 4 ya, ingat 4. Salawat sama Nabi, sedekah subuh, amalkan, jangan cuma didengarkan. Kemudian baca surah Al-Kahfi, doa setiap sejam sebelum Jumat, sebelum berakhir hari Jumat, kita doa, ya Allah, anak-anak ini titipanmu, tolong ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolonganmu, tolong kami ya Allah. Hidup ini terasa susah daripada bahasa Arab, bahasa Indonesia, daripada bahasa Arab yang kita tidak tahu artinya. Bagus bahasa Indonesia. Tuhan, terasa susah hidup ini ya Allah, tidak hanya Engkau yang bisa memberi kemudahan, beri kekuatan kepada bapaknya, kasihan untuk cari rezeki supaya kami bisa tenang, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Minta aja sama Tuhan daripada nganu-nganu sama orang bercerita. Bagus kita bilang sama Tuhan segala kekurangan, segala kesulitan kita dalam hidup. Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.